Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, nikmat serta hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul dengan sehat walafiat pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi pengibasan modul pendidik guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Untuk menghemat waktu, mari langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu sosialisasi pengibasan modul pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yanti SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas kelompok bermain. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik umatnya sehingga semoga kita menjadi umat yang selalu mentauladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk sejenak berkumpul di sini untuk tugas saya, yaitu mensosialisasikan pengibasan modul pendidikan guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. 2. Peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, yang khususnya adalah di lingkungan sekolah kita, serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. 3. Peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta budaya positif. Nah, sekarang budaya positif di sekolah itu seperti apa sih? Nah, di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dinyatakan ke dalam kebiasaan sehari-hari pada warganya di lingkungan sekolah sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu keyakinan universal. Berarti semuanya ini kita semua harus membiasakan memunculkan kebiasaan yang baik sehari-hari di sekolah sehingga terjadinya lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang pendidik adalah sebagai among. Sebagai contohnya kita bisa melihat dari seorang petani, ya. Kalau petani itu selalu berhubungannya dengan tanaman. Bisa nggak karakter manusia itu dirubah?
sebenarnya karakter manusia itu tidak bisa dirubah ya, tetapi kita hanya bisa mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Seperti ini tumbuhan. Kalau kewajiban seorang petani dengan tanamannya itu seperti apa sih? Pasti kalau ingin menghasilkan hasil tanaman yang bagus, pasti dia harus melihat apanya dulu. Misalnya tanahnya dulu. Mungkin tanahnya kira-kira cukup air tidak, cukup pupuk tidak. Nah, terus tanamannya ini ada ulatnya tidak, ada jamurnya tidak. Jadi kan kita nggak bisa seperti tanaman, wah ini kayaknya tanamannya miring ke kanan, kita sanggah dengan kayu atau bagaimana, itu tidak bisa ya. Tapi kita harus memberikan lingkungan yang baik untuk tanaman. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah diri kita atau orang lain? Di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi berbeda dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami teman kita. Jadi bukannya kamu itu harus ikut seperti saya, itu bukan ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya memang seperti itu ya. Orang dinyatakan buruk kalau dia melakukan suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik orang yang berbuat kebaikan atau yang tidak, pasti dia akan memiliki tujuan. Orang lain, kalau yang di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya orang melakukan kesalahan, pasti akan dibujuk, dipaksa untuk mengikuti arahan kita. Udah, kamu tidak usah ke yang ini, ikutin aja arahan saya. Tidak, tetapi kalau di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi istilahnya kita berdiskusi ya dengan teman, bagaimana ya seharusnya, oh ya sepertinya kalau yang seperti ini mungkin bisa kita lakukan. Jadi ada diskusi. Nah, kalau di stimulus respon lagi ada model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah, tapi semuanya adalah menang ya. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Terus itu adalah motivasi eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Nah, di sini biasanya kalau apa ya, ada peraturan dengan, biasanya kan kita kaitkan dengan ini ya, apa namanya, tata tertib. Biasanya kalau aturan itu keseringannya dilanggar ya, masuk jam 7, ujung-ujungnya lebih dari jam 7. Terus apa yang akan nih? Di sini kan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Biasanya tujuan disiplin positif itu biasanya dari diri sendiri ya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti kalau sudah seperti ini, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Oh iya, sekarang waktunya saya mandi. Berarti sudah ada sudah dapat memerintah diri sendiri. Oh, waktunya saya harus belajar. Oh, waktunya saya harus membantu ibu di rumah. Jadi merdeka di sini kita yang sudah mengatur diri kita sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, biasanya menciptakan kondisi restitusi kan itu kan menciptakan kondisi bagi murid. Biasanya kalau misalnya murid melakukan kesalahan, biasanya kita langsung kan ya, langsung bertanya. Tapi kadang bertanyanya itu langsung dan membuat anak tidak mau menjawab. Misalnya kalau kemarin di kelas saya itu ada yang nangis. Kenapa? Iya, aku dilempar dengan balok. Kalau dilempar dengan balok berarti kan jauh ya dilempar. Akhirnya saya tanya, apa benar kamu melempar teman kamu? Tidak, Bu Guru, saya mengambil balok, tapi tetapi yang satu jatuh, kena temannya. Berarti yang nangis itu kejatuhan, bukan dilempar. Nah, di sini kita harus bijak ya dalam menyikapi kejadian-kejadian yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kan anak kalau ada yang berbuat kesalahan itu malu ya, malu untuk kembali lagi ke teman-temannya. Kadang suka diejek, suka dikatain. Kadang suka apa ya? Ayo lu. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu sudah menarik diri sendiri. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kalau di TK apa ya? Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, contohnya apa? Terus gurunya memberikan hukuman. Kayaknya di TK tidak ada ya. Nah, kalau misalnya nih, mungkin ini zaman dulu ya. Misalnya anak terlambat sekolah, datang ke sekolah itu biasanya kan pernah ada hukuman, misalnya lari keliling lapangan atau enggak menyapu. Nah, kalau misalnya anak yang kena hukuman itu akan melaksanakan enggak hukumannya? Melaksanakan, tetapi apakah dia ikhlas? Apakah akan menjadi pembelajaran? Tidak kan? Ya, dilaksanakan tapi ngedumel, terus tidak ada nilai positifnya gitu loh. Nah, kalau konsekuensinya ya sudah, karena emang sudah harus terjadi kan ya. Nah, terus kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ini saya juga pernah nih ngalamin yang nomor 2, tapi bukan saya, teman saya pas kelas 3 SMP itu anak perempuan dipukul sama pak guru. Ini ya. Ya udah, kita ngeliat juga kaget ya. Nah, terus kalau konsekuensinya kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Beda ya, kalau untuk yang hukuman itu mungkin bisa lama, tetapi kalau yang konsekuensinya mungkin pas di saat itu aja. Misalnya ada yang menumpahkan air, biasanya kan kita menyuruh pesuruh, tetapi coba kita kasih konsekuensinya. Misalnya, ayo kamu ambil lapel, ayo dielap, karena sudah menumpahkan minuman yang teman. Ya mungkin saat itu dia nggak suka, tetapi untuk sesaat saja. Beda dengan hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan. Banyak anak-anak yang tidak suka dengan peraturan. Nah, kalau dengan adanya konsekuensi, anak mencoba menghargai disiplin. Oh iya, nanti kalau misalnya saya tidak mengerjakan tugas, nanti tugas saya bertambah lagi. Makanya dia bisa menghargai. Terus hukuman juga terpaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Berarti Bu, kita lebih enaknya ke anak-anak yang konsekuensi ya. Ya, makanya jadi nanti sebelum ya, nanti kita ada buat kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas. Nanti kita sepakatin kalau misalnya kita harus bertanggung jawab dengan apa saja. Misalnya habis belajar, alat-alat belajarnya dirapikan. Terus misalnya habis bermain harus dirapikan lagi. Kalau mau keluar ke kamar mandi harus izin gitu. Jadi harus ada kesepakatan. Emang hampir sama sih tata tertib kelas dengan kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan itu jatuhnya bisa ke hati gitu loh. Kalau tata tertib kadang suka dilanggar gitu loh. Nah, ini ada keyakinan kelas dan stimulasi keyakinan kelas. Mengapa
tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kan seperti nomor 1 ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kayak saya setiap mau keluar itu nggak setiap sih, saya selalu menggunakan helm. Tapi kalau ke pasar, kenapa tidak menggunakan helm? Biasanya alasannya dekat, tidak ada polisi. Nah, kalau saya tidak, kalau misalnya saya sudah keluar ke jalan raya, saya wajib pakai helm. Karena saya yakin, bukan yakin kenapa, dengan helm saya bisa terselamatkan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena yakin kan kemarin waktu COVID kita yakin menggunakan masker, cuci tangan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kalau misalnya kita mengikuti pelatihan, terus kita datangnya telat, mungkin ada ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kita jadi ketinggalan gitu loh. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikut serta peraturan. Nah, di sini ada pembagiannya, peraturan kelas, terus akan menimbulkan keyakinan kelas. Kalau misalnya anak-anak sudah yakin, sudah ada keyakinan di dalam hatinya, akan terbentuk lingkungan positif, lingkungan kelas yang positif. Terus kalau lingkungannya sudah terjadi, akan menjadi budaya positif bagi anak-anak. Untuk berlanjut lagi kita ini ya, speaking ya. Ya, teman-teman, sebelum lanjut mungkin untuk membuat fokus kita kembali lagi, kita speaking dulu. Tadi kalau misalkan saya bilang pagi itu jawab tepuk tangannya 1 aja. Terus kalau siang tepuk tangannya 2. Kalau sore 3 kali. Terus kalau malam nggak tepuk. Oh gitu. Ya. Karena kan kalau malam tidur gitu ya. Bener ya, sekarang udah langsung tahu. Oke, coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, coba yang cepat ya. Sore, pagi, malam. Oke, coba lagi. Pagi, sore, malam. Oke, udah fokus. Oke, coba sekali lagi ya, biar fokusnya benar-benar kembali. Pagi, siang, malam, sore. Ya. Tadi malam ada yang keputar. Oke, lagi. Sore, siang, pagi, malam. Oke, udah cukup fokusnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu syarat-syarat keyakinan sekolah atau kelas. Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa, ya tidak usah gitu, daripada kita membuat aturan yang memang anak-anak sendiri susah untuk melakukannya. Terus kalau tidak bisa disepakati udah nggak usah diterima. tapi kita harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita update terus. Kalau misalnya keyakinan kelas kita sudah berjalan dan sudah tertanam di hati anak-anak, kita tambahkan yang sekiranya yang anak-anak sendiri kurang, dalam arti kurang keyakinan kelas ini kayaknya harus ditambahkan ini nih, karena anak-anaknya masih kurang tertib gitu loh.
di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada gambar hati ya. Terus ada gambar bintang, power, penguasaan, bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup membutuhkan apa? Kekuatan ya. Terus fun, kesenangan, terus dan kebebasan. Dan ini adalah kebutuhan dasar manusia ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kelihatan tidak? Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Nah, di sini ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada penghukum, membuat orang teman merasa bersalah, terus menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat dari guru berbuat ya. Misalnya menghardik, menunjuk, menyakiti, terus menyindir. Ini guru berbuat. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu apa? Guru sebagai penghukum. Hasilnya apa bagi anak-anak? Adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti guru juga tidak tidak membekas ke hati anak-anak. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena memang sudah terbiasa gitu loh. Jadi anak udah kebal. Kalau misalnya saya berbuat salah, pasti akan dibilang bu gurunya seperti ini. Nanti guru juga marah-marah. Nah, kalau membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, terus kecewa. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi anak akan menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Ada anak murid saya, padahal dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia selalu bilang, maafin ya bu. Itu sekali. Nah, terus kalau menjadi teman, guru menjadi teman ya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi misalnya muridnya melakukan suatu kesalahan, tapi gurunya memberikan jawaban untuk alasan untuk menutup biar anak tidak melakukan kesalahan. Maksudnya tidak merasa gini loh, aduh saya sudah melakukan kesalahan. Nah, gurunya ini menenangkan anak, tetapi dia membuatkan suatu alasan yang baru. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu titik-titik. Nah, hasilnya anak menjadi apa? Ketergantungan dengan guru, dengan orang dewasa. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau misalnya dia kecewa. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, terus sangat bergantung.
Nah, kalau misalnya guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi dia mengingatkan. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak, ada guru kan? Jadi menyesuaikan diri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berarti membekas di hatinya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi menitik beratkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi biasanya guru kan suka mengiming-iming ya, ayo kamu kalau misalnya menyelesaikan nanti Bu Guru kasih bintang 5. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang memberikan pujian. Nah, kalau misalnya guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki salah ini. Terus hasilnya akan menguatkan pribadi anak itu sendiri, karena memang diberikan arahan gitu ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi otaknya tuh diajak untuk berpikir. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara saya memperbaiki diri. Jadi pemikirannya itu lebih maju, bisa diajak untuk mengevaluasi diri. Nah, di sini ada segitiga restitusi sama seperti tadi ya. Di sini ada segitiga restitusi, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Oh, ini 2 kali. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Nah, ini biasanya anak suka menghadapi suatu masalah. Misalnya dia sedih, kita bisa menstabilkan identitas diri anak itu dulu ya. Misalnya di kelas saya ada yang nangis kecewa sama teman-temannya karena saya dibilang jelek gitu. Nah, kita bisa mengkondisikan dulu, kondisikan hatinya dulu. Nanti kalau misalnya hatinya sudah tenang, sudah bisa diajak berpikir, baru kita bisa ke validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinannya gitu ya. Jadi di sini ada 3, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Nah, untuk membuat menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, kalau yang ini saya pernah melakukan. Jadi ada 2 anak. Yang perempuan ini menangis karena 2 anak ini habis main kejar-kejaran. Yang satu jadi zombie, yang satu merasa takut. Akhirnya refleks mukul kan. Nah, yang jadi zombie nangis. Akhirnya kenapa? Ya, saya dipukul sama si A. Akhirnya saya tanya, benar kamu memukul si ini, perempuan ini? Dia udah sedih. Gak apa-apa, Bu Guru cuma nanya.
akhirnya dia cerita dia mengejar saya gitu, jadi refleks dia mukulnya. Nah jadi kita memberikan arahan kepada anak-anak, kalau misalnya temannya sudah ketakutan, tidak mau dikejar, sudah di stop, jangan dikejar terus. Jadi akhirnya temannya memukul. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan guru untuk menstabilkan identitasnya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya anak ini. Jangan langsung kita tanya. Kadang anak tidak mau bercerita. Seperti kemarin ada juga tuh kelas dari B1, saya tanya, kamu kenapa? Akhirnya dia mau bercerita. Habis teman-temannya berbicaranya teriak-teriak, tidak mau diam. Akhirnya dia kesel sama temannya. Ya udah, setelah dia cerita, ya sudah ya, sekarang kamu masuk ke dalam kelas lagi. Oke. Nah, di sini ada validasi kebutuhan, membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic need-nya, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau fun. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ini biasanya berarti ini yang membuat dia melakukan kesalahan. Ini bisa nih dengan kalimat yang kalimat kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Nah, ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk membuat lingkungan yang positif, dan anak-anak keluaran dari Al-Hidayah itu bisa lebih bagus lagi gitu. Kita akan mencoba menerapkan tentang keyakinan kelas ini. Mungkin pengibasan dari saya mungkin cukup sekian. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Ibu Yanti. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bu Yanti sendiri. Dari saya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.